Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita lanjutkan pembahasan tentang ihsan, tingkat tertinggi di dalam martabat agama. Mulai dari al-Islam naik menjadi al-Iman, puncaknya adalah al-Ihsan. Di antara perkara-perkara yang tergolong kategori ihsan, yakni meliputi berbuat ihsan, yakni yang berkaitan dengan hablum minan nas, ini berhubungan dengan sesama manusia. Terlebih ketika manusia itu membangun hubungan hablum minallah. Hablum minallah itu vertikal. Ada kalanya ruang lingkup dari ihsan itu berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan dengan sesama makhluk secara horizontal. Ada vertikal ke atas, ada horizontal yaitu menyamping, ya. Hubungan dengan sesama makhluk, terutama makhluk di sini adalah sesama manusia. Nah, berbuat ihsan dengan segenap potensi yang dimiliki kemarin sudah disebutkan, yakni diantaranya bi'ilmihi, dengan ilmunya, yaitu dengan ta'liman, dengan mengajarkan ilmunya itu kepada manusia. Setelah diamalkan ilmunya, kemudian diajarkan. Demikian pula selanjutnya, wa ammal ihsan ilan nasi bil badan. Ini diantara perbuatan ihsan yang berkaitan dengan badan, anggota tubuh secara fisik. Berarti dengan apanya? Kekuatannya. Se'nom, kuat. Kemarin diantaranya yakni wa ta'inur rajula fi dabatih, menolong seseorang dinaikkan di atas kendaraan. Au tarfa'u 'alaiha mata'ahu, atau menaikkan, mengangkatkan barang bawaannya, baik itu bagasi
atau juga tentengan, belonging, diangkatkan. Tapi tentu dengan niat apa? Ikhlas, bukan pengen mendapatkan apa? Fulus. Kalau pengen dapat fulus itu berarti kerja. Namanya apa kemarin? Porter ya. Di terminal, di bandara. Nah, itu. Kalau itu bukan menolong kalau itu. Walaupun di situ ada peluang menolong juga gitu loh. Sing biasane dikai 20, dikai 5.000 diterima. Pasaran 20.000 misalnya, tapi dikasih 5.000 diterima, berarti sama dengan sedekah berapa nih? Berarti ada unsur menolong. Jadi menolong itu bisa dalam urusan muamalah. Seperti jual beli, seperti contoh itu pengupahan, ijarah. Kan dia dapat upah, ujroh. Dalam akad ijarah, pengupahan. Dalam akad jual beli bisa juga tolong menolong juga. Biasanya sego pecel 10.000 payek situ iki dikai akeh piro 5. Berarti yang sodako yang apa? Yang jual atau yang beli? Yang jual. Bisa sedekah. Biasanya segoe sawo dicitak ya kan. Iki dikai wakeh. Itu ada unsur sedekah. Bukan hanya yang jual, yang beli juga bisa sedekah. Mesti ini susu 10.000 gak dia kok gak dijaluk. Lu mas susu mas wis boten damel jenengan. Berarti yang sedekah yang apa? Yang jual atau yang beli? Yang beli. Jadi dalam muamalah sekalipun ada unsur sedekah. Dan itu termasuk di antara perbuatan ihsan. Tutup malah keliru susu menengai ya. Disusui 10.000, mestinya 10.000 sing dikekno 100.000. Padha abange ketane sing dodol rada buta warna, ya kan? Mirip kan 10.000 zaman biyen sampai 100.000. Gak ndelok nole, padahal nole gelondong situ. Waduh rek. Aku tuku 10.000 duitku 20 disusui 100. Alhamdulillah wa innalillah. Hah? Ya. Nah, alhamdulillah alamat kon kok bakal ditagih nang akhirat. Kalau di akhirat ditagih berapa? Berapa itu? Mestinya 10 ditagih berapa? 90.000. Karena di akhirat nggak ada duit, yang diambil apa Pak? Pahalanya yang diambil. Enak mana? Diambil duitnya atau diambil pahalanya? Ya mending di dunia diambil duitnya. Baik, kita lanjutkan. Wa amma bin nisbati lil ihsani fi ibadatillah. Adapun yang dihubungkan dengan perbuatan ihsan di dalam beribadah kepada Allah, fa anta budallaha ka'annaka tarahu, bahwasannya kau beribadah mengabdi kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hadhihi al-ibadatu ay ibadatul insan, ibadatul insani rabbahu ka'annahu yarahu. Ini termasuk di antara bentuk ibadah, yakni ibadah yang dilakukan oleh seseorang kepada Rabb-nya seakan-akan dia melihat Allah saat dia beribadah. Ka'annahu yarahu, ibadatu talaba wa syuk, dan ini termasuk di antara puncak dari sebuah ibadah yang dicita-citakan oleh setiap manusia tentunya. Nah, seperti ini wa ibadatu tulabi wa syukki yajidul insan min nafsihi hasan 'alaiha, yakni ibadahnya seseorang
yang dilakukan dalam rangka untuk berharap, yakni bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ibadah ini sangat diharapkan. Li'annahu yatlubu hadzal ladzi yuhibbuhu. Dia melakukan hal itu karena tumbuh dari rasa cinta kepada Allah. Orang kalau mencintai seseorang, pengen ketemu nggak? Pengen ketemu atau tidak? Pengen ketemu. Itu berarti konsekuensi dari rasa cintanya seorang hamba kepada Allah. Nek kak seneng, kak cinta, yo kak kepingin kepetuk. Tapi karena dia cinta kepada Allah, maka dia berharap, yakni bertemu dengan Allah. Fahuwa ya'budu ka'annahu yara. Maka dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Fayaqsuduhu wa yunibu ilaihi wa yataqarrabu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Karena dia dalam ibadahnya itu bertujuan untuk kembali kepada Allah dan mendekat kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jika hal itu tidak memungkinkan, tidak seakan-akan melihat Allah, maka yakinlah sungguh bahwa Allah melihatmu. Wa hadhihi ibadatul harbi wal khauf. Dan jenis yang kedua, ini adalah ibadahnya orang-orang yang diliputi rasa takut. Kalau yang pertama itu diliputi dengan cinta, seakan-akan dia melihat Allah. Tapi kalau tidak mampu, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Nah, tahap kedua ini levelnya turun. Bukan cinta, karena apa? Takut. Walihada kanat hadhil martabatus tsaniyah fil ihsan. Dan inilah tergolong tingkat kedua di dalam ihsan. Masih lebih tinggi mana levelnya dengan yang pertama? Seakan-akan melihat atau seakan-akan dilihat? Lebih tinggi mana levelnya? Seakan-akan melihat. Karena berkumpul di dalamnya harap dan cinta. Harap dan cinta. Adapun yang kedua ini dilandasi oleh rasa takut. Nah, tentunya antara level 1 dan level yang kedua ini harus selalu ada. Mungkin barangkali suatu saat kita bisa sampai kepada tingkat yang pertama, tapi kemudian turun lagi yang kedua, naik lagi. Begitulah berbanding lurus dengan naik turunnya iman. Mungkin ketika dia beribadah sendirian di waktu malam hari, nggak ada orang yang lihat, karena rasa cintanya dan berharap kepada Allah, seakan-akan melihat Allah. Tapi ada kalanya suatu saat ketika imannya turun, nggak bisa seakan melihat Allah, tapi dia tetap mempertahankan minimal yakin bahwa Allah melihatnya. Sehingga kalau minimal orang itu beribadah, minimal dia yakin dilihat Allah, ibadahnya itu tidak berubah antara sirron wa alaniyan, baik dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan banyak orang. Nek ake wong salate 5 menit, gak ono wong pancet pirang menit? 5 menit gak berubah. Tapi kalau berubah, nah itu berarti belum sampai kepada tingkat apa? Ihsan. Minimal dia belum sampai kepada level yang level kedua, yaitu tidak bisa seakan-akan dilihat oleh Allah. Belum sampai itu, apalagi level yang pertama.
level kedua aja nggak bisa, apalagi yang tertinggi. Seakan-akan melihat, seakan-akan dilihat aja nggak bisa. Kenapa? Nek rame ibadahi 5 menit, nek gak ana uang rong menit, ya drastis nggak turunnya? Drastis. Sembayangnya kilat. Nah ini, dan semua pasti pernah merasakan, pernah melakukannya. Pernah, ya. Terutama sembayangnya nek apa? Wedi waktune entek, mangane ojo mepet-mepet. Sembayang asar 5:30, ya ikut jenenge dudu asar sarip, asar campur maghrib, ya. Kadang-kadang alasannya si pegel, ya istirahat dhisik, atau si tanggung kerjaan kurang titik. Begitu didelok, lu kurang 5 menit maghrib, wah bahaya itu. Makanya hati-hati agar kita ini tetap diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala istiqomah menjaga waktu-waktu sholat, maka itu butuh pertolongan dari Allah. Makanya kita dianjurkan juga apa? Meminta pertolongan kepada Allah. Di antara doa yang diucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa agar kita apa? Selalu dipelihara oleh Allah untuk tetap ingat dan bersyukur kepada Allah, memelihara ibadah kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal di dalam Sahih Abu Dawud di nomor 1522. Ketika itu sahabat Mu'adz bin Jabal dipegang tangannya, lantas diucapkan oleh Nabi bahwa beliau cinta kepadanya. Silakan. Dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, dari As-Sunabihi, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memegang tangannya lalu bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Wallahi ya Mu'adz la uhibbuk. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu wahai Mu'adz. Dan itu diucapkan oleh Nabi berapa kali? Lanjut. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Beliau bersabda. Apa sabda beliau? Aku amanatkan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah sekali-sekali setiap selesai sholat kamu tidak mengucapkan. Inilah wasiat Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Aku wasiatkan, aku amanatkan kepadamu wahai Mu'adz, jangan sekali-kali kau lupa untuk tidak mengucapkan di akhir sholatmu kalimat apa itu? Lanjut. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Iya. Nabi kemudian mengajarkan kalimatnya yang berbunyi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, wahai Allah, berilah aku pertolongan mengingatmu, bersyukur dan menyempurnakan ibadah kepadamu. Mu'adz juga berpesan dengan doa tersebut kepada As-Sunabi dan juga As-Sunabihi kepada Abu Abdurrahman. Ya, mudah-mudahan doa ini kita sudah menghafalnya dan mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita selalu berzikir, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan memperbaiki amal ibadah kepada Allah, insya Allah berarti kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yakni tingkat ihsan di dalam ibadah kita. Dan ini butuh apa? Pertolongan dari Allah. Makanya kalimatnya Allahumma a'inni, wahai Allah, berilah aku pertolongan.
Baik. Walihada kanat hadhil martabatu tsaniyah fil ihsan. Dan inilah tingkat kedua di dalam martabat ihsan. Idza lam takun ta'budullaha azza wa jalla ka'annaka tarahu wa tatlubuh. Jika seseorang itu tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya, berharap kepadanya, bertemu dengannya, wa tahutsu nafsa lil wusuli ilaihi fa'buduhu ka'annahu huwa azza wa jalla ka'annaka tarahu alladhi yarak, maka hendaklah kalian berusaha untuk mencapai yakni tingkatan yang kedua, yaitu menyembah atau mengabdi kepadanya ka'annahu huwallazi yarak, seakan-akan Allah melihatmu. Wa ta'buduhu ibadatu khaifin minhu, hendaklah kau mengabdi kepadanya seakan-akan beribadah karena sebab takut kepadanya. Haribun min adabih wa iqabih, yakni takut terhadap apa? Azab dan hukumannya. Ini masih mending. Orang kalau sudah bisa menghidupkan jiwa takutnya, sehingga dalam hidup ini ketika beribadah itu dia bisa khusyuk karena takut akan siksa dan azab Allah, itu sudah termasuk perkara yang bagus. Dan itu kategori ihsan. Karena kadang-kadang kita sendiri sering beribadah itu hampa. Artinya apa? Gelambiar. Mulutnya takbir, baca doa, rukuk dan sujud, tapi sing dieling-eling dunyo. Sering enggak ini? Sering enggak? Sering. Nah, gelambiar. Sembayang eling dodolan. Ya. Sembayang eling apa? Eling utang ya. Sembayang eling anak loro. Kadang-kadang begitu, enggak khusyuk. Anak-anaknya sakit. Sembayang eling bojone ming. Ya, mungkin bisa jadi itu sebagai bentuk ujian dari Allah, sehingga ibadah kita ini tidak tenang. Ya. Wa hadhihi darajatu 'inda arbabis suluk adna minad darajatil ula. Dan inilah tingkat derajat yang termasuk yakni pada level perilaku yang lebih rendah minat darajatil ula, dari derajat yang pertama. Wa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala hiya kama qala Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beribadah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli ibadatihuma ruknan. Beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah yang maha rahman adalah bentuk wujud dari puncak rasa cinta, ghayatul hubbi. Jadi puncak dari cinta. Di satu sisi merupakan puncaknya cinta kepada Allah. Ma'adzulli ibadatihi, dan bersamaan dengan itu yakni dengan merendahkan kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Nah, ibadah itu gabungan antara dua ini. Ya, jadi pertama cinta kepada Allah, kedua merendah kepada Allah dengan serendah-rendahnya.
Beda kalau kita sebagai kepala keluarga, mungkin barangkali cinta kepada istri. Cinta nggak kepada istri? Tapi kita tidak mau merendah. Kita merendahkan nggak di hadapan istri? Enggak. Beda dengan kepada Allah, ya kan? Itu kepada istri. Sebaliknya kepada juragan, merendah, ya, merendah kepada juragan serendah-rendahnya mungkin, ya. Tapi pertanyaannya, cinta atau tidak sama juragannya? Pemenek sering dikepui, ya kan? Nah, ya kan? Hanya karena apa? Takut, sehingga dia mau merendahkan karena takut. Tapi tidak ada rasa cinta. Yang sering apa? Medongkol. Mari dikongkon iki kongkon maneh, mari budal rono kongkon rane. Masih gak ngomong tapi dalam hatinya tidak ada rasa cinta. Beda dengan kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu puncak cinta yang tertinggi. Tetapi pada saat yang sama dia merendahkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fal ibadatu mabniyatun ala hadainil amrain. Maka peribadatan itu dibangun atas dua perkara ini. Apa dua perkara itu? Ghayatul hubbi wa ghayatul dhulli. Ibadah itu harus dikumpulkan dua perkara tadi itu. Apa? Puncak rasa cinta dan puncak merendahkan diri. Jadi levelnya itu bertolak belakang. Yang satu tertinggi dan satunya terendah. Yang tertinggi yaitu apa? Mewujudkan rasa cinta kepada Allah. Makanya ibadah itu harus ada rasa cinta. Kalau orang cinta kepada Allah, ibadah berlama-lama itu biasa. Sebagaimana orang cinta, dia akan berlama-lama dengan orang yang dicintai. Nek ana wong ibadah, contoh sholat, kepingin ndang mari, itu berarti ibadahnya belum sampai kepada rasa cinta. Cek suwene wong iki. Ya kan? Justru sholat jamaah sing digoleki sing cepet. Kono lho. Pirang menit? Kono 15 menit. Kesuwen kene lho 5 menit. Nah, cari yang semakin cepat. Berarti ibadahnya belum tumbuh rasa apa? Cinta. Orang kalau menikmati cinta kepada Allah, itu kalau ibadah itu nikmat. Justru kalau ada sholat cepat-cepat, itu rasanya nggak enak. Kenapa? Karena sudah kandung cinta kepada Allah. Nah iya imam itu lho sujudnya cek cepet baru nutul batuk wis ngangkat tul munggah. Ada nggak ibadah yang seperti itu? Berarti itu tidak ada rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu kita ini harus belajar mencintai siapa? Allah. Dalam rangka untuk sampai kepada apa? Tingkat ihsan. Caranya bagaimana? Di antara cara untuk belajar cinta kepada Allah, yaitu laksanakan ibadah itu ketika tidak ada manusia. Hanya kita dan Allah saja. Kapan yang pas waktu itu? Malam hari. Wong kabeh turu, mek awake dhewe, ya kan? Swara gak ono, nek nang desa mbek jangkrik swarane kan. Nek nang kene swarane apa jam? Ambek-ambekane dewi sing krungu. Nah, saat itulah kita bersujud di hadapan Allah, membaca Al-Qur'an, berdoa, berzikir dalam salat kita. Rasakan nikmatnya sujud. Jangan diangkat dulu nek durung rasa nikmat, tapi ojo turu. Ya kan kok saking nikmate les ilang. Sejemane niku ya. Tapi dinikmati sujudnya. Ternyata apa? Nikmat sholat itu. Nah kalau kita sudah belajar sholat tahajud, sholat malam, dan kita bisa merasakan nikmatnya, baru dipraktekkan dalam sholat yang wajib, sholat lima waktu. Dan nanti kita praktekkan dalam sholat-sholat yang lain. Jadi dua ini harus terkumpul.
Fa fil hubbi at-talabu, dan dalam ruang lingkup cinta, yaitu di situ ada harapan, pencarian. Karena orang yang cinta itu mencari. Wa fi dzulli al-khauf wal harb. Adapun dalam ruang lingkup takut, ruang lingkup merendahkan, di situ ada rasa takut. Takut ya. Dan pengen melari, pengen selamat ya dari siksa. Fahadha huwal ihsanu fi ibadatillahi azza wa jalla. Dan inilah yakni tingkatan ihsan di dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Qur'an, ciri dari orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah itu diantaranya yakni beribadah secara khusyuk. Ini dalam ibadah mahdoh. Adapun beribadah secara umum meliputi ibadah mahdoh, ibadah khusus seperti sholat, seperti ibadah haji, umroh, puasa. Kalau itu sudah jelas tata caranya secara rinci diatur. Tapi ibadah-ibadah yang bersifat ghairu maqdha, umum, itu pun diharapkan tumbuh, yakni amalan ihsannya. Sehingga ketika dia beraktivitas membantu orang lain, itu semata-mata yang diharapkan yakni pahala dari Allah. Bukan hanya sholat, ketika dia menolong orang lain, dia berharap supaya dia mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Dia seakan-akan dipantau oleh Allah. Nyebrangno wong nang dalan, apa harapannya? Pahala. Tutuk nyebrangno supaya apa? Rasa cinta. Nah, oleh sing disebrangno arek no, lanang ta wedok? Wah. Ya, jadi itu bukan pahala yang diharapkan. Ya. Jadi dalam ibadah-ibadah ghairu maqdha pun juga demikian. Allah tabaraka wa ta'ala dalam hal ibadah yang bersifat maqdha memasukkan salat, di mana salat yang dilakukan itu salat yang khusyuk. Maka orang seperti inilah nanti yang akan mendapatkan surga Firdaus. Salah satunya cirinya yaitu salat yang khusyuk. Dalam surah Al-Mu'minun 23 disebutkan di situ ciri dari orang-orang yang pengen dapat surga Firdaus, yaitu salatnya apa? Khusyuk. Allah Jalla wa Ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, di situ sudah tampak, yakni pertama, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapakah mereka orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Nih, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Pertanyaannya, khusyuk ini berat apa ringan, Pak? Berat. Bagaimana caranya supaya khusyuk itu ringan bagi kita? Maka harus ditancapkan dalam diri kita ini keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Kalau dalam bahasa martabat Islam itu ditingkatkan, di-upgrade levelnya, ditambah keimanannya, ditambah ilmunya kepada Allah, ilmunya kepada al-Islam,
ilmunya kepada al-iman, supaya terupgrade. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45-46, khusyuk itu memang berat, tetapi disebutkan akan mudah bagi orang yang yakin kepada kehidupan akhirat dan dia yakin akan bertemu dengan Allah. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 45 dan 46, Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apa kata Allah? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Iya, menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kehidupan kita itu perintah Allah, tapi hal itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Adapun untuk khusyuk itu sendiri juga tidak ringan, tetapi kriteria khusyuk menurut Allah Tabaraka wa Ta'ala disebutkan oleh Allah dalam ayat 46. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-Nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Iya, bukankah ini tingkatan ihsan? Alladzina yadhunnuna annahum, yaitu orang-orang yang meyakini annahum, bahwasanya mereka mulaqu rabbihim, menemui Rabb-Nya. Dan itu sudah dilatih. Di mana dilatihnya? Di dunia dilatih ketika dia sholat. Ketika sholat dia seakan-akan bertemu dengan siapa? Allah. Makanya nek sembahyang ojo guyonan. Kalau kita sudah menghadap kepada Allah, sudah qad qamatis sholat, sudah iqamah dikumandangkan, ojo begejekan. Kadang ada yang sik guyonan, sik jowal jawil. Kita ini sedang mau menghadap kepada siapa? Allah. Kadang-kadang guyonan, kenapa? Soalnya akrab kayak cili. Karena kayak cili akrab, sembahyang arepe takbir, dolet koncoy. Ya kan? Seperti ini nggak etis. Karena kita berhadapan dengan siapa? Allah, raja di raja. Yakin bahwa di depan kita ini kita sedang menghadap kepada Allah. Makanya kita dilarang, jangankan bermain-main ketika sholat. Saat sholat pun, ketika kita misalnya mau tidak mau harus meludah, maka dilarang meludah ke arah depan. Ketika diganggu oleh syaitan, kita pun apa? Meludah ke arah sebelah kiri dengan membaca ta'awud dan meludah ke arah kiri. Karena kita tidak boleh meludah ke arah kiblat. Demikian pula berpaling dari arah kiblat dengan sholat menghadap ke atas, ini dilarang di dalam sholat. Atau menoleh dengan menggerakkan seluruh tubuhnya, itu akan menjadi batal. Adapun menoleh sebagian dari kepalanya bisa jadi masuk dalam kategori makruh, sementara tidak ada kepentingan. Kalau ada hajat dan kepentingan masih dimungkinkan, tapi kalau nggak ada kepentingan kemudian tola-tole, kalau sampai seluruh tubuhnya berpaling dari arah kiblat, maka dia batal sholatnya. Karena kita sudah akad saat kita mengucapkan takbiratul ikram, berarti kita ini tak boleh main-main sampai salam. Karena sudah ada tata cara, aturannya. Maka orang yang beribadah sudah sampai kepada tingkat ihsan, mereka yakin menemui Rabb-Nya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ini kaitannya dengan apa? Hablum
minallah. Adapun hablum minan nas kemarin sudah disebutkan, yaitu di dalam surah apa? Ali Imran, yaitu ayat 134. Coba dilihat ayat 134. Siapakah orang yang ihsan itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat demi kebajikan. Iya. Pertama, dia istiqomah di dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, dia mampu menahan amarah. Makanya Nabi ketika dimintai nasihat oleh seseorang, maka Nabi mengingatkan, menasihati orang ini, la taghdab, jangan kau marah. Nasihati kami wahai Nabi, la taghdab, jangan marah. Sampai diulang 3 kali. Di kali yang lain Nabi menasihatkan, bersabda, la taghdab walakal jannah, maka janganlah kau marah, maka bagimu surga. Maka surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Masuk? Silakan adzan dulu.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di antara ciri-ciri orang yang berbuat ihsan yaitu dia mampu menahan apa? Amarah. Terutama marah di sini adalah marah karena urusan dunia. Tapi kalau marah dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, maka termasuk marah yang dia anjurkan untuk ditegakkan. Di antaranya marah karena Allah, puncaknya adalah jihad. Itu marah karena Allah. Atau kita termasuk marah karena Allah, yaitu memukul anak kita apabila dia meninggalkan sholat. Itu marah karena Allah. Boleh. Ketika anak itu usia berapa, diperintah sholat dia tinggalkan. Usia berapa tahun? 10 tahun. Abu Dawud berapa itu? 4031 atau berapa? Ya. Awwalu ma yuhasaba muru auladakum bis salati. Perintahkan anakmu menegakkan salat wahum abna'u bi sab'i sinin. Ketika anakmu itu usia 7 tahun, perintahkan dia. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah anakmu itu wahum abna'u bi asyrin, ketika anakmu itu berusia yakni 10 tahun. Kalau dia tinggalkan sholat, dianjurkan untuk memukul. Ini dalam rangka mentarbiyah, memberikan pendidikan. Tetapi memukul untuk mendidik, bukan menyakiti. Ini termasuk marah karena apa? Karena Allah. Dan marah seperti ini berarti marah yang berkaitan dengan apa? Agama. Tapi nek anake ngilangno HP sing ditukokno anyar, sampean ngamuk enggak? Halo? Jujuro. Ngamuk enggak? Hah? Mestinya enggak usah ngamuk, karena itu urusan dunia. Nek ilang apa nek ngamuk balik meneh HP ini? Enggak. Ya. Enggak usah ngamuk. Karena urusan dunia. Tapi kadang orang sebaliknya, anake gak sholat di jarno, gak punya kecemburuan, gak ngamuk, tapi HP ini dilangno, ngamuk luar biasa, sampai diusir kon, ya, sampai anaknya kadang dikepui. Ini kadang terbalik dalam hidup ini. Marahnya karena dunia, tapi tidak marah ketika hukum Allah dilanggar di rumahnya. Anaknya sudah gadis, harus menutup aurat, tapi keluar tidak menutup aurat, nggak marah. Salah kan ini kan? Nggak marah. Tapi ketika anaknya nilai rapornya jelek, marah nggak? Oh, wis dilesno rono rene, tibaen deloken bijimu jembu. Ya, ngerti jembu? Hah? Surabaya jembu iku piro? 0 ya kan? Oh, pokon dilesno rono rene bijimu kaya ngono. Marah besar kadang-kadang. Urusan dunia marah. Apa jarene mau? Jebol. Ikhwatal iman aizakumullah. Sama, kita harus menahan marah terhadap siapa? Istri. Harus menahan marah. Kalau itu urusan dunia, nggak usah marah. Orang kalau mampu dia menahan amarah dalam hidup ini, orang itu akan diberikan oleh Allah kebebasan nanti di akhirat untuk memilih bidadari. Siapa di antara bidadari itu yang dia sukai? Tapi dengan catatan dia mampu menahan amarah dan dia mampu melampiaskan, tapi ditahan amarahnya, dilek. Wis kudu ngaplok tapi ditahan, ya Allah. Astagfirullah, reda ya. Baca Tirmidzi 2021.
Silakan. Dari Sahal bin Mu'az bin Anas al-Juhani dari bapaknya bahwa Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang menahan marah sedang ia mampu untuk melampiaskannya. Ya, ini syaratnya. Barang siapa yang menahan marah sedang ia mampu melampiaskannya. Seorang bapak mampu nggak melampiaskannya kepada anak? Mampu nggak? Mampu. Seorang suami mampu melampiaskan marahnya kepada istri? Mampu nggak? Mampu. Tetapi dia tahan amarahnya, tidak diluapkan amarahnya itu. Maka apa kata Nabi? Maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluk, sehingga Allah akan memilihkan untuknya bidadari mana yang ia inginkan. Iya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memanggilnya kelak pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar. Hei fulan bin fulan, ta'al rini apa? Lantas apa? Allah memilihkan untuknya bidadari. Kon mele sing ndi? Karepmu kon milih. Ya, ini merupakan karunia bagi mereka apa? Yang mampu menahan apa? Amarah. Tapi dengan catatan apa? Dia mampu melampiaskan. Jenderal ngamuk nang kopral, mampu nggak melampiaskan? Mampu. Tapi nek kopral ngamuk nang jenderal, mampu nggak melampiaskan? Nggak mampu, nggak termasuk kategori. Tapi kalau seorang jenderal mampu melampiaskan amarahnya kepada anak buahnya, kepada kopral, tapi dia tahan, dia tidak lampiaskan marahnya, dia tahan, maka orang ini nanti akan diberi kebebasan memilih bidadari di surga. Nah, ini berlaku juga kepada seorang kepala keluarga. Apabila dia mampu melampiaskan marahnya kepada siapa? Istri dan anak, tapi ditahan, tidak dilampiaskan. Ya apa kira-kira? Iso nggak? Loh, ojo berkecil hati dhisik, ya kan? Dicoba dhisik. Pemenek wis tuwa rek kan bawaane kan. Iya, wis gak ngamuk-ngamuk koyo biyen si enom ya kan. Nah, memang sampean iku digawe tuwa, cek gak ngamukan kan? Kan wis ndingklu ya kan, wis gemeter kabeh. Tapi wis tuwa tambah ngamukan iku sing tambah nemen. Ya, ini ciri dari orang yang ihsan itu apa? Menahan amarah dan memaafkan kesalahan, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan dialah termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Baik. Sebelum saya tutup, seperti biasa, kalau ada yang ditanyakan silakan. Saya beri kesempatan waktu. Ibu-ibu yang dengar silakan. Iya. Jadi melihat Allah di dalam beribadah itu bukan melihat dengan mata kepala, tapi melihat Allah dengan mata hati. Yang pertama. Yang kedua, seseorang itu tidak boleh memvisualisasikan wujud dari Allah itu sesuai kemauannya, dan itu termasuk yang diharamkan. Kenapa demikian? Kita diajarkan tauhid asma dan sifat, mengesahkan Allah di dalam nama dan sifat-sifatnya. Nah, Allah itu memiliki sifat dzatiyah dan fi'liyah, sifat zat dan fi'liyah, perbuatan. Di antara sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat dzatiyah disebutkan banyak dalam Al-Quran, bahwa Allah itu memiliki mata, memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki betis, memiliki telapak kaki, disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi
memahami semua itu dengan kaidah. Apa kaidahnya? Ada 4. Ada kaidahnya 4. Pertama, laisa lahu ta'til, tidak boleh ditiadakan sifat-sifat tadi itu. Kalau Allah sudah menyebutnya dalam Quran, Nabi sudah mensabdakan dalam hadis, maka tidak boleh ditiadakan sifat-sifat itu. Walaupun tujuannya baik untuk memurnikan, yakni mensucikan tentang Allah itu sendiri, supaya Allah nggak sama dengan makhluknya. Tapi ketika meniadakan sifat-sifatnya, maka dia termasuk kelompok sesat. Di antara kelompok sesat yang meniadakan sifat Allah, yaitu kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah yang tidak percaya kepada takdir, itu meniadakan sifat Allah. Dan Mu'attilah, kelompok yang meniadakan sifat Allah. Dan termasuk kelompok ini adalah Jahmiyah. Tokohnya adalah Jahm bin Safwan, meniadakan seluruh sifat Allah. Walaupun dalam Quran disebut sifat-sifat Allah, tapi katakan itu kalimat yang tidak ada maknanya. Kalau kita sifati seperti itu, berarti Allah sama dengan makhluknya. Ini tidak boleh meniadakan. Yang kedua, walaisa lahu ta'wilin. Laisa lahu ta'wilun, yakni tidak boleh mentakwilnya. Mentakwil itu apa? Memalingkan makna dan artinya. Kalau wajah ya wajah, jangan dipalingkan artinya, ditakwil dengan kemuliaan. Kalau tangan ya tangan, nggak boleh dipalingkan artinya, ditakwil dengan kekuasaan. Kaki ya kaki, begitu. Tidak boleh mentakwil. Yang ketiga, laisa lahu tamtsil, tidak diperbolehkan menyerupakan dengan makhluknya. Nah ini di sini, menyerupakan dengan makhluk. Tadi yang suka mentakwil kelompok sesat apa? Namanya Mu'tazilah. Dan yang ketiga, yakni kelompok sesat yang suka menyamakan Allah dengan makhluk, yaitu kelompok sesat Sufiyah. Ya, dan bahkan mereka menganggap bahwa Allah itu bisa menyatu dengan makhluk. Allah itu berada pada setiap makhluk ciptaannya, manunggal. Makanya ada ajaran manunggaling kawula Gusti, itu dari puncak kesesatan Sufi. Karena dia tidak memahami bahwa Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Nih, laisa lahu tamtsil, tidak boleh diserupakan. Yang keempat kaidahnya apa? Laisa lahu takyif, tidak boleh bertanya tentang hakikatnya. Allah punya wajah, mata, tangan, kaya opo yo, bentuke, gedine, wernoe, sapiro, enggak boleh. Mengimajinasikan, bertanya tentang hakikatnya, itu termasuk wilayah yang diharamkan. Makanya begitu dalam benak kita ini muncul gambaran-gambaran tentang sifat-sifat Allah sebagaimana yang kita inginkan, maka itu pasti dari syaitan. Maka harus ditepis. Maka hati-hati, jangan digambarkan, diimajinasikan, dibayangkan Allah itu seperti makhluk. Kenapa? Laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu, setara, sepadan dengan Allah Jalla wa Ala. Enggak ada sama sekali. Wallahu a'lam. Baik, ibu-ibu, dikasih mic nggak? Sudah ya? Ada pertanyaan ibu? Tuh, sopo sing jawab? Baik, ada di sini tambahan satu lagi boleh? Silakan. Iya, baik. Kita tidak mengetahui apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak seorang pun mengetahui. Kenapa? Karena tidak ada informasi tentang itu. Nek sampean ngirim suratnya gak diterima, bisa diketahui nggak?
nek gak surate balik ditakokno, wis teko, dorong. Bisa kan? Nah, ibadah kita diterima atau enggak? Sementara yang menerima siapa? Allah. Iso takok enggak nang Allah? Halo? Takok gak kira dijawab. Memang ente siapa? Ya. Karena itu hanya para nabi dan rasul, makom kedudukannya. Kalau di zaman Nabi SAW, ketika sahabat berbuat dosa, diampuni oleh Allah setelah bertobat, bisa. Kenapa? Masih ada nabi. Contoh, tobatnya Ka'ab bin Malik. Ketika dia tidak mengikuti perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang sangat memprihatinkan. Dalam kondisi panas, menghadapi Romawi, di tempat yang jauh, sementara kendaraan dan alutsista terbatas. Satu kuda itu sampai dinaiki lebih dari 7 orang. Maksudnya gantian, duduk langsung pitu munggah kabeh. Ngawur ae mosok ana wong pitu munggah jaran. Gantian 7 orang itu dalam perjalanan. Nah, Ka'ab bin Malik, sementara banyak orang yang tidak berangkat karena nggak ada kendaraan. Ka'ab ini lengkap, kuda ada, senjata ada, perbekalan ada, tapi apa? Nunda-nunda, dipur. Carno cik budal dhisik engko tak balap, tak susul. Entar dulu. Akhirnya apa? Balik. Para sahabat dan Nabi itu pulang, lu wis mulai rek. Akhirnya Ka'ab bin Malik dihajar sama Nabi. Dihajar apa? Tidak ditegur sapa. Karena terindikasi bahwa dia seorang munafik. Salam gak dijawab. Sampai berapa hari tidak dijawab salamnya sama Nabi dan sahabat? 40 hari. Dunia rasanya sempit sekali. Dan dia tobat setiap malam, menangis kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi ada saatnya Nabi kemudian menyampaikan, yakni informasi dari Allah tentang diterimanya tobat Ka'ab bin Malik setelah sholat subuh. Wahai Ka'ab, bergembiralah. Ada informasi, ya kan? Itu di zaman Nabi, karena masih ada utusan Allah. Lah saiki kon harap takok sopo? Ojo keliru kon takok dokon, takok para normal, gak bisa. Tanya langsung kepada Allah juga tidak mungkin. Satu, yang pertama, gak ada yang bisa kita ketahui karena gak ada SK turun dari langit informasi itu. Yang kedua, justru dengan tidak diberitahu itu malah baik untuk kita. Makanya kita ini harus punya 3 sifat dalam ibadah itu. Apa? Khauf, roja, ya, khauf, takut, roja, berharap, dan yang ketiga cinta. 3 ini harus seimbang, lengkap. Khauf, takut. Takut apa? Takut kalau ibadah kita nggak diterima. Takut kalau kita disiksa. Harus ada rasa takut. Yang kedua, roja, berharap. Kita berharap kepada Allah supaya ibadah kita diterima. Makanya kita dianjurkan apa? Berdoa supaya amal ibadah kita diterima. Setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang ketiga, dan amal yang diterima. Berdoa kan itu kan? Harapan itu. Belum lagi doa, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana, dan seterusnya. Atau Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doanya Nabi siapa? Ibrahim. Maka kita baca itu. Ada apa? Roja, harapan. Dan yang ketiga adalah apa? Cinta. 3 ini harus ada dalam setiap ibadah kita. Kata Imam Al-Ghazali, 3 ini ibarat burung. Khauf dan roja itu sayapnya. Maka harus ada 2 sayap. Adapun hubbun, cinta, itu ibarat burung kepalanya, sehingga dia bisa terbang kemana arahnya. Kalau nggak ada cinta, dia terbang tapi tidak tentu arah. Maka harus ada sayap, ada kepala. Harus 3-tiganya. Kalau hanya takut saja, itu ibadahnya seorang budak. Kalau ibadah karena berharap saja, tidak ada rasa takut, itu ibadahnya seorang pebisnis, seorang pedagang yang hanya ngarep untung. Maka dua-duanya, takut dan berharap. Dan yang ketiga,
yaitu hadirnya rasa cinta. Kalau tiga-tiganya ini ada, itulah ibadah yang sebenarnya. Ibadah dalam rangka apa? Mewujudkan rasa syukur kepada Allah. Makanya Nabi ketika ditanya oleh Aisyah, sujud berlama-lama dalam tahajud sampai kakinya bengkak. Kenapa wahai Rasul? Wahai suamiku, kau beribadah seperti ini, bukankah dosamu sudah diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang? Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah kau tidak suka jika aku dijuluki oleh Allah sebagai apa? Abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Semakin diampuni, semakin bersyukur. Coba kalau kita dapat SK dari langit, diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, meneh kira-kira apa? Prei kak, sholat, turut tok, bahkan isok-isok mak siap. Kalau Nabi enggak, semakin diberi nikmat semakin bersyukur. Itulah wujud dari apa? Khauf, roja, dan cinta. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.